Melihat kelinci di depannya, dia melihat bahwa mereka terus tumbuh lebih besar dan semakin besar. Hanli akhirnya menyadari bahwa ada yang tidak beres. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Ia menatap mangkuk porselen di tangannya seperti ular dan melemparkannya ke samping di dekat ladang obat. Ia kemudian berbalik dan berlari menjauh dari kelinci sejauh lebih dari 10 meter sebelum berhenti. Tepat saat dia berpikir untuk berbalik, satu demi satu dua suara meledak bersamaan. Hanli menggigil dan menoleh untuk melihat. Seperti yang diharapkan, masing-masing dari kedua kelinci itu telah berubah menjadi bangkai berdarah, meledak menjadi beberapa bagian. Daging dan darah berserakan, menutupi sepetak rumput dengan selimut darah. Dua lubang muncul di tempat-tempat di mana kelinci-kelinci itu awalnya ditambatkan. Di sekeliling lubang itu terdapat sisa-sisa kelinci yang berantakan. Potong-potongan daging berdarah memercik ke tanah. Ini adalah tontonan yang terlalu mengerikan untuk disaksikan. Hanli menghela nafas dan duduk di tanah. Ia khawatir jika ia tidak bereaksi cukup cepat saat itu, ia akan terperangkap dalam ledakan itu. Meskipun ia mungkin tidak terluka parah, seluruh tubuhnya basah kuyup oleh darah kelinci dan ampas daging bukanlah hal yang menyenangkan. Menunggu hingga hatinya tenang, Hanli berdiri dan berjalan di samping lubang itu. Setelah melihat mutilasi di tempat kejadian, dia melihat ke arah mangkuk porselen yang pecah di dekat ladang obat-obatan dan tercengang. Awalnya, Hanli yakin bahwa ia akan menemukan cairan hijau itu sebagai semacam obat mujarab. Tetapi, ia tidak menyangka itu akan menjadi hal yang menakutkan. Racun adalah racun, tetapi racun itu membuat kelinci-kelinci itu mati dengan tragis. Tidak peduli apa yang ia katakan pada dirinya sendiri, ia tidak bisa menganggapnya sebagai tipuan. Itu terlalu menakutkan. Hanli tidak asing dengan racun-racun yang mematikan. Di bawah bimbingan doktermu selama beberapa tahun, Hanli berpengalaman dengan banyak racun yang mampu menyebabkan kematian seketika. Tetapi tidak satu pun dari racun-racun itu mampu membunuh seseorang dengan sangat mengerikan. Setelah beberapa saat, Hanli kembali tenang. Sambil menenangkan pikirannya, ia membuat rencana untuk meninggalkan bidang pengobatan. Karena sebentar lagi siang, dia harus menyelesaikan pencampuran obat rahasia untuk diberikan kepada murid senior Lee. Mengenai semua hal di sini, dia akan mengurusnya setelah dia selesai memberikan obatnya. Dengan pemikiran ini, Hanli tidak lagi melihat ke tempat ledakan, meninggalkan semua masalah ini untuk nanti dan kembali ke kediamannya. Setelah beristirahat sejenak, ia membawa obat ke pintu masuk lembah tangan dewa. Hanli sangat tepat waktu. Ia tiba di pintu masuk tepat saat siang hari tiba. Li Feiyu tampaknya telah menunggunya dengan cemas selama beberapa saat. Dia sendirian menunggu di pintu masuk lembah. Dia mengenakan jubah bersulam putih, namun dia membawa serta pedang panjang yang sebelumnya meninggalkan kesan mendalam pada Hanli. Karena Hanli belum datang, wajah Li Feiyu menunjukkan sedikit kekhawatiran. Dengan cemas melihat ke arah lembah. Begitu dia melihat Hanli, akhirnya tiba dia menyingkirkan ekspresi cemasnya. Sudut mulutnya sedikit terangkat, wajahnya memperlihatkan senyuman. Murid Han, kamu benar-benar tepat waktu. Kamu bilang siang dan kamu datang tepat waktu. Aku sudah menunggu di sini selama hampir 1 jam, kata Li Feiyu setengah bercanda setengah mengeluh. Aku benar-benar malu kemarin. Proses pencampuran obat memakan waktu lama, jadi aku tidak tidur sampai larut malam. Pagi harinya aku bangun agak siang. Begitu aku selesai mengurus beberapa hal, hari sudah hampir siang, kata Hanli setengah dari apa yang dikatakannya benar. Murid mudahan, obatnya, apakah kamu sudah selesai mencampurnya? Karena murid senior Lee cemas dan sedikit terburu-buru, dia sebenarnya berbicara dengan agak tergagap. Hanli tidak langsung menjawab pertanyaan murid senior Lee. Dia tersenyum tenang, perlahan mengeluarkan kantong obat besar dari dadanya. Dengan ayunan lengannya, dia melemparkan obat itu ke Li Feiyu.
Setiap kali sebelum mengonsumsi pil ekstraksi esensi, minumlah obatnya dengan mencampurkan 1 sendok bubuk obat dengan air matang yang didinginkan. Dan itu akan meredakan semua rasa sakitmu, ucap Hanli. Terima kasih, murid mudahan. Murid senior Lee nampak sangat gembira akan hal itu. Bahkan jika itu hanya bisa meringankan rasa sakitnya, dia akan menganggapnya sebagai berita bagus. Rasa sakit karena meminum pil ekstraksi esensi membuatnya menggigil bahkan saat cuaca tidak dingin. Dia telah mencoba banyak obat penghilang rasa sakit, tetapi semuanya tidak berpengaruh. Karena murid mudahan mengetahui semua karakteristik pil ekstraksi esensi dan telah meminumnya sebelumnya, mungkin obat ini benar-benar efektif. Jangan berterima kasih dulu, tunggu sampai obatnya bekerja baru berterima kasih. Lagi pula, ini hanya persediaan obat untuk setahun. Saat ini aku sudah menghabiskan semua bahan-bahan obat yang tersedia. Aku tidak akan bisa membuatkan lagi untukmu sampai aku mengumpulkan cukup bahan obat, ucap Hanli berbicara terus terang. Tidak masalah, bukankah ini cukup untuk setahun? Ini cukup untuk saat ini. Terlepas dari apakah obat ini efektif atau tidak, aku Li Feiyu menghargai niat baik murid junior Han. Murid senior Lee akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Ekspresinya kembali normal dan tidak lagi dibuat-buat. Dia dengan sangat lugas mengungkapkan rasa hormat yang rendah hati terhadap Hanli. Hanli tersenyum tipis. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berinisiatif untuk pergi meninggalkan murid senior Lee. Dengan obat rahasia di tangan Li Feiyu, kepalanya dipenuhi dengan pikiran untuk segera kembali dan menguji kemanjuran obat tersebut. Melihat bahwa Li Feiyu tidak ingin mengganggu Hanli lebih jauh, keduanya saling berpamitan. Setelah kembali ke pintu masuk lembah, Hanli pertama-tama pergi membersihkan ladang obat-obatan. Sisa-sisa kelinci, tanah berlumuran darah, dan pecahan mangkuk segera tersapu seluruhnya ke dalam lubang. Kemudian ia terus-menerus menutupi kedua lubang tanah itu dengan mendorongnya hingga rata dengan tanah. Begitu juga tampak seolah-olah tidak ada perbedaan dalam landscape antara keduanya saat ini dan keadaannya sebelum percobaan. Merasa puas, Hanli menepukkan tangannya untuk menyingkirkan partikel debu. Ia melihat ke seluruh tempat, memeriksa apakah ada tempat yang terlewat. Ketika matanya tertuju pada mangkuk porselin yang pecah, dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam dalam hati. Dia ingat betul bahwa ketika dia membuang mangkuk itu, air encer di dalamnya telah tumpah ke sebagian kecil ladang obat dan mengenai beberapa tanaman obat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa ragu karena dia tidak tahu apakah tanaman obat ini akan menjadi beracun setelah menyerap air. Selain itu, jika seseorang memakan tanaman obat beracun ini, apakah mereka juga akan mengalami kematian yang mengerikan seperti kelinci? Haruskah Hanli segera menghancurkan tanaman beracun ini? Rangkaian pertanyaan ini tiba-tiba muncul di benak Hanli. Hanli telah merenung selama setengah hari, tidak dapat mengambil keputusan. Setelah memeriksa tanaman itu sekali lagi, ia memutuskan untuk hanya melakukan percobaan kecil lainnya. Jika pada hari-hari berikutnya ramuan obat itu benar-benar menjadi beracun, masih belum terlambat baginya untuk menghancurkannya. Setelah memutuskan, ia melihat sekeliling untuk melihat apakah tidak ada hal lain yang dapat ia lakukan dan kembali ke ruang batu untuk berlatih. Ia berharap bahwa ia akan mampu menembus dan terus memajukan fondasinya. Hanli saat ini tidak lagi peduli dengan kegunaan khusus dari mantra tersebut. Kultivasinya terhadap mantra ini sudah menjadi nalurinya. Jika dia tidak mengkultivasikannya, Hanli tidak akan tahu apa lagi yang bisa dia lakukan di lembah gunung. Mengkultivasi mantra ini dengan keras kepala ke tingkat kultivasi yang lebih tinggi sudah menjadi tujuan hidupnya saat ini. Setelah seharian berkutat pada kultivasi, Hanli dengan putus asa menyadari bahwa dirinya bukanlah seorang jenius. Meskipun ia merasa jarak dari lapisan keempat dapat ditembus oleh jari, ia tidak dapat maju sedikit pun dan telah tekun berkultivasi sepanjang sore dengan sia-sia. Tampaknya ia tidak dapat berkultivasi lebih jauh tanpa dukungan ramuan obat.
Jika tidak, kemungkinan besar ia akan selamanya berada di puncak lapisan ketiga, tidak dapat maju lebih jauh lagi. Pikiran Hanli mulai penuh harapan bahwa doktermu akan kembali sedikit lebih awal, dan cukup beruntung telah menemukan cukup banyak bahan obat untuk membantu Hanli mengatasi kesulitannya saat ini. Malam berikutnya pun berlalu. Hanli terbangun saat fajar menyingsing dan kemudian berjalan menuju ke ladang obat-obatan. Ia ingin mengamati apakah tanaman obat telah berubah atau tidak. Bahkan sebelum dia memasuki bidang pengobatan, dia tiba-tiba bisa mencium beberapa aroma obat-obatan yang kaya. Hanli sedikit linglung, tetapi segera setelah itu pikirannya bergerak. Mungkinkah itu? Dia tidak dapat menahan diri untuk mempercepat langkahnya hingga akhirnya tiba di depan beberapa tanaman obat yang mengeluarkan aroma harum yang kuat. Apakah ini ramuan obat dari kemarin? Hanli tidak berani mempercayai matanya. Dengan tangannya dia menampar wajahnya yang sedikit mengantuk dengan keras sampai rasa sakitnya membuatnya berhenti. Daun rumput naga kuning ini sedikit berwarna ungu. Bunga teratai pahit sebenarnya memiliki 9 kelopak. Dan kulit buah kesedihan yang terlupakan ini telah berubah menjadi hitam. Hanli tidak dapat menahan tawanya lagi. Biasanya Hanli bersikap tenang dan kalem, tetapi kali ini dia tidak dapat menahan tawanya sembari menghadap ke langit. Kali ini aku menemukan keberuntungan besar. Ramuan obat ini hanya butuh waktu 1 malam untuk mengembangkan khasiat yang membutuhkan waktu 2 tahun. Semua penampilannya berubah menjadi ramuan yang sudah berumur lebih dari 10 tahun. Melihat warna daunnya, bentuk buahnya, dan aroma kelopaknya, semuanya memiliki kualitas yang dimiliki ramuan langka yang sudah matang cukup lama. Hanli dengan hati-hati memeriksa semua ramuan obat-obatan itu, memastikan semuanya identik dengan yang dijelaskan dalam buku-buku pengobatan. Itu adalah bahan obat yang benar-benar langka yang sudah berumur sangat lama. Jika aku bisa mematangkan tanaman obat dengan metode ini, berapa banyak bahan obat langka yang akan aku miliki. Aku juga bisa menjual tanaman obat yang tidak berguna. Jika itu terjadi, berapa banyak perak yang akan kuhasilkan. Hanli tidak dapat menahan kegembiraannya dan mulai membiarkan imajinasinya menjadi liar. Pikiran Hanli semakin berkembang dan dia menjadi lebih gembira. Dia merasa bahwa dia benar-benar telah menemukan harta karun kali ini. Pada saat ini dia tidak lagi mempertahankan penampilan tenangnya yang biasa dan mengekspresikan kegembiraan sepenuhnya seperti remaja normal berusia 14-15 tahun. Setelah beberapa saat, Hanli akhirnya tenang dan otaknya kembali tajam. Dia mulai berpikir tentang bagaimana cara menghadapi masalah sedikit sulit yang disebabkan oleh keberuntungan ini. Pertama-tama, tampaknya tidak ada masalah dengan penampilan luar tanaman obat ini. Akan tetapi, dia masih belum menguji khasiat obatnya. Bagaimanapun tanaman obat itu hanya menjadi seperti ini setelah menyerap cairan aneh itu. Siapa yang tahu apakah unsur-unsur internalnya tidak normal. Kemarin, dia telah melihat kematian kelinci-kelinci itu dengan matanya sendiri. Dia masih harus hati-hati. Kedua, cairan hijau di dalam botol misterius kecil itu sudah habis. Dia tidak tahu apakah fenomena aneh yang menciptakan tetesan cairan itu akan terjadi lagi. Mungkin itu adalah kejadian yang hanya terjadi sekali. Pada malam hari dia akan pergi untuk memastikannya sendiri. Jika tidak ada masalah dengan kedua hal ini, maka ia benar-benar perlu memahami detail dan hal-hal khusus tentang bahan pemicu obat dengan cara ini. Dan dari itu semua, ia akan memiliki kendali penuh atas metode yang tidak terbayangkan ini. Hanli kemudian merenung dan sampai pada kesimpulannya bahwa jika dia tidak mampu menyelesaikan beberapa masalah sulit yang disebutkan sebelumnya, keberuntungan besar ini hanya akan menjadi bunga yang berlalu dan hilang dalam kabut. Setelah semuanya diperhitungkan, Hanli mulai bereksperimen. Pertama-tama, ia pergi ke dapur besar di luar lembah dan meminta sepasang kelinci berbulu abu-abu lagi kepada manajer. Tindakan Hanli ini membuat manajer dapur senang sekaligus bingung.
Mengapa anak muda ini terus membeli kelinci hidup? Mungkinkah ia ingin menyembelihnya sendiri dan melatih keterampilan memasaknya? Hanli tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain tentangnya. Dia tidak lagi memelihara kelinci di ladang obat seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia mengikat mereka di pintu gerbang kamarnya sehingga dia dapat dengan mudah mengamati bagaimana mereka berubah setiap saat. Setelah itu, ia pergi ke ladang obat-obatan dan dengan hati-hati memetik tanaman obat yang sudah matang. Ia membuat beberapa gulangan obat penambah tulang dan otot, serta mencampurnya ke dalam makanan kesukaan kelinci. Setiap hari, ia memberi mereka 3 kali makan untuk menguji apakah tanaman obat itu beracun. Setelah selesai, Hanli dengan cemas menunggu malam tiba. Dia merasa waktu berlalu sangat lambat. Kemudian saat yang telah dia tunggu-tunggu akhirnya tiba. Tepat saat langit mulai gelap, Hanli berlari keluar dan mengambil botol kecil dari belakang kamarnya, serta meletakkannya di lantai. Ia berkonsentrasi pada botol kecil itu, mengantisipasi perubahannya. Setelah seperempat jam berlalu, botol itu tidak menunjukkan aktivitas apapun. Kemudian setengah jam berlalu, tetapi botol itu masih belum menunjukkan aktivitas apapun. Dan 3/4 jam. Seiring berjalannya waktu, hati Hanli semakin muram. Ia tetap terjaga hingga fajar menyingsing. Namun botol itu tetap tidak berbeda dari sebelumnya. Dia benar-benar putus asa. Mungkinkah botol ini benar-benar hanya bisa digunakan sekali? Atau apakah dia tidak melakukan sesuatu dengan benar? Hanli menguatkan jiwanya dan mengamati sekelilingnya. Tidak ada tempat yang mencurigakan selain langit yang agak gelap. Hanli bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba dia berhenti, kehilangan kata-kata. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit. Langit hitam dan berawan. Tidak ada apapun yang bisa dilihat. Langit agak gelap. Mendengar kata-kata ini, Hanli tiba-tiba mengerti. Mungkinkah karena awan menghalangi cahaya bulan atau bintang yang jatuh ke botol? Hanli mengingat bahwa perubahan bentuk botol sebelumnya terjadi saat langit cerah. Tidak ada apapun yang menghalangi bulan dan bintang. Tetapi hari ini cuaca mendung. Seluruh langit tertutup awan hitam. Harapan Hanli meningkat, tetapi ia melihat warna langit berubah sedikit pucat. Ia tahu bahwa langit cerah tidak akan terjadi malam ini. Ia menyimpan botol itu dan bersiap untuk mengujinya lagi begitu langit cerah. Namun, bertentangan dengan harapan Hanli, setengah bulan berikutnya gerimis terus-menerus dan bertahan hingga sekarang. Hanli menatap gerimis yang terus turun di luar. Pikirannya suram, dan dia terus merasa cemas sambil menunggu cuaca membaik. Gerimis terus turun tanpa henti atau bahkan sedikit pun tidak ada niat untuk berhenti. Ia berbalik ke arah dalam kamarnya dan melihat kedua kelinci itu yang telah lolos dari hujan. Mereka tampak sangat sehat dan bersemangat, membuat Hanli semakin tertekan. Sejak kelinci-kelinci itu memakan makanan yang mengandung obat, mereka tidak hanya tidak mengalami masalah, mereka bahkan lebih bersemangat dari sebelumnya. Dalam 10 hari terakhir ini, Hanli telah mengawasi mereka dengan seksama setiap hari untuk memastikan bahwa kelinci-kelinci itu tidak menunjukkan gejala keracunan. Sebaliknya, karena mereka memakan obat penguat tulang dan otot mereka menjadi lebih sehat. Hasil yang baik ini tidak hanya membuat Hanli senang, tetapi juga membuatnya agak khawatir tentang kerugian dan keuntungannya. Dia tidak punya sedikit pun cara untuk menenangkan dirinya. Apakah botol itu bisa menghasilkan lebih banyak cairan hijau atau tidak telah menjadi kunci dari semua masalahnya. Selain itu, cuaca buruk yang terus berlanjut membuatnya tidak dapat menguji teorinya. Bagaimana mungkin ini tidak membuat Hanli benar-benar tertekan? Saat Hanli yakin bahwa hujan tidak akan pernah berhenti, matahari akhirnya terbit di langit dan menyingkirkan awan-awan. Hanli telah menemukan rahasia botol itu setengah bulan yang lalu, dan karena itu ia tentu saja tidak sabar. Di langit malam yang cerah itu, Hanli sekali lagi melihat keajaiban dari 4 tahun yang lalu. Sedikit demi sedikit,
bola-bola cahaya kecil mengelilingi botol itu sebelum bergabung menjadi satu bola besar. Setelah melihat keajaiban ini sekali lagi, Hanli mengangkat kepalanya dengan gembira. Tampaknya botol itu dapat digunakan lebih dari satu kali. Botol itu dapat berulang kali meregenerasi tetesan cair misterius itu selama ada cahaya bulan. Setelah menunggu selama 7 hari, tetesan cairan misterius itu akhirnya terbentuk. Ketika Hanli melihat isi botol itu, ia sangat gembira dan gembira. Sekarang setelah ia tahu bahwa ia memiliki aliran ramuan berharga yang stabil, ia tidak perlu lagi khawatir tentang sumber daya yang tidak mencukupi. Nilai tanaman obat ditentukan oleh usianya. Semakin tua tanaman obat, semakin berharga pula tanaman itu, karena khasiatnya akan semakin kuat seiring bertambahnya usia. Sementara itu, bahan yang lebih berharga tentu akan semakin sulit ditemukan. Beberapa bahan hanya dapat ditemukan di kedalaman hutan atau tergantung di tebing terjal. Bagi mereka yang tidak mempertaruhkan nyawa, tidak mungkin mereka dapat menemukan bahan-bahan yang berharga ini. Meskipun ada beberapa apotek yang mengkhususkan diri dalam membudidayakan tanaman herbal langka ini, tanaman herbal ini biasanya dipanen dengan sangat cepat untuk memenuhi permintaan yang besar sehingga tidak pernah mendapat kesempatan untuk tumbuh dalam jumlah besar. Karena alasan itu, kebanyakan tidak cukup bodoh untuk mencoba membudidayakan tanaman herbal dalam jangka waktu yang lama dan malah memilih untuk memanennya sesegera mungkin. Hanya keluarga kaya yang mampu menanam dan membudidayakan tanaman herbal langka untuk persediaan jika terjadi krisis. Karena tanaman herbal tersebut bukan hanya jenis langka, tetapi jika ditanam dalam jangka waktu lama, efektivitasnya jauh lebih besar daripada tanaman herbal biasa. Tidak diperlukan spesialis untuk membudidayakan tanaman tersebut. Keluarga-keluarga ini tidak hanya mewariskan uang mereka dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tanaman herbal yang telah mereka tanam dengan susah payah juga akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Akibatnya, waktu bukanlah masalah bagi keluarga-keluarga ini. Selama berapa abad, tanaman herbal ini dibudidayakan dengan cara ini. Baik dalam hal uang maupun tanaman herbal langka, masyarakat umum tidak memiliki akses ke persediaan tersebut. Kadang-kadang bahan-bahan langka muncul sebentar di pasaran, hanya untuk dibeli oleh keluarga-keluarga kaya. Hal ini perlahan-lahan menaikkan harga rempah-rempah dan bahan-bahan hingga beberapa rempah diberi label tak ternilai harganya. Hanli tidak terlalu optimis dengan kemampuan tetuamu untuk mendapatkan ramuan berharga yang dibutuhkan untuk kultivasinya. Namun sekarang dia tidak perlu khawatir. Dengan botol-botol misterius ini, dia akan dapat membuat banyak bahan dalam waktu singkat. Dengan perasaan aneh di hatinya, Hanli telah bereksperimen dengan tetesan cairan misterius pada bahan-bahan herbal selama 10 hari terakhir. Suatu kali ia mengincarkan cairan hijau tersebut dan menyemprotkannya pada beberapa tanaman herbal. Hasilnya setelah 2 hari tanaman tersebut tumbuh selama 2 tahun. Ini jauh lebih baik daripada produk aslinya. Dan dengan percobaan ini, Hanli telah mempelajari aturan penting. Pada percobaan berikutnya, Hanli tidak repot-repot mengencerkan tetesan hijau giok. Membiarkan setetes cairan hijau giok jatuh ke tangkai ginseng. Pada hari kedua, Hanli secara tidak terduga melihat bahwa ginseng tersebut menjadi hampir tidak dapat dibedakan dari ginseng liar berusia ratusan tahun. Percobaan ini membuat Hanli lebih bahagia dari sebelumnya, bukan karena ia sekarang memiliki bahan yang langka, tetapi karena ia telah memastikan penggunaan tetesan cairan misterius tersebut. Setelah itu, Hanli memutuskan untuk menyimpan sebagian cairan hijau itu untuk percobaan. Sementara sisanya akan ditaruh di wadah lain seperti porselen, botol giok, dan bahkan botol perak. Akan tetapi, ia segera menemukan bahwa tidak ada satupun botol yang mampu menampung cairan itu lebih dari 1 menit. Setelah cairan itu dikeluarkan dari botol, cairan itu harus digunakan dalam waktu 1 menit. Jika tidak, cairan itu akan perlahan menghilang tanpa jejak. Bahkan bentuk cairan yang dianjurkan pun memiliki hasil yang sama, tidak dapat bertahan lebih lama.
Bahkan jika cairan lain dicampurkan bersama, cairan itu akan menghilang tanpa jejak segera setelahnya. Setelah berkali-kali mencoba, Hanli menyerah untuk menyimpan cairan itu di wadah lain. Tampaknya ia tidak akan mampu menimbun cairan misterius ini. Jadi Hanli hanya bisa melanjutkan untuk menguji khasiat herbal dari cairan hijau itu. Hanli mengeluarkan seikat rumput 3 gagak dan menggunakan cairan itu padanya. Hampir seketika rumput itu berubah menjadi rumput 3 gagak berwarna kuning berusia ratusan tahun. Hanya dengan setetes cairan usianya akan bertambah 100 tahun. Setelah melihat efeknya, Hanli menggunakan cairan tersebut secara ekstensif selama 2 bulan berikutnya. Setiap kali ia berhasil memperoleh lebih banyak cairan dalam botol ini, ia akan meneteskannya ke helaian rumput 3 gagak ini. Warnanya berubah dari kuning menjadi hitam kekuningan. Pada akhirnya warnanya berubah menjadi hitam legam yang merupakan hasil dari proses penuaan yang berhasil menjadi rumput 3 gagak berusia 1000 tahun. Setelah keberhasilan percobaan khusus ini, tampaknya dengan kesabaran rumput 3 gagak akan dapat terus menua dan dengan demikian menjadi lebih baik. Namun tidak ada gunanya melakukan ini. Dia sudah merasa puas mengetahui bahwa dia dapat dengan sengaja memanfaatkan efek cairan itu. Selain itu, dia tidak membutuhkan bahan-bahan kuno seperti itu. Hanya sekitar 100 tahun sudah cukup baginya. Setelah serangkaian percobaan yang panjang ini, Hanli akhirnya memutuskan untuk beristirahat. Ia menyadari bahwa tetuamu telah lama meninggalkan gunung. Saat ini Hanli sedang memegang rumput 3 gagak berusia 1000 tahun di tangannya, sementara dia duduk bersandar di tempat tidurnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Matanya menatap rumput 3 gagak seolah-olah sedang mempelajarinya. Namun kenyataannya, jika seseorang melihat mata Hanli yang tidak teratur, mereka akan tahu bahwa dia sama sekali tidak memperhatikan rumput 3 gagak. Sebaliknya, dia menatap ke langit, memikirkan hal-hal lainnya. Ia tidak lagi merasakan kegembiraan seperti saat pertama kali menciptakan rumput 3 gagak berusia 1000 tahun ini. Sebaliknya, ia kini memikirkan bahaya yang dapat ditimbulkan botol kecil ini kepadanya, dan tindakan pencegahan apa yang harus diambilnya. Hanli telah berkali-kali melihat di buku-buku perpustakaan doktermu tentang orang-orang yang mengalami nasib buruk akibat memperoleh harta karun yang berharga. Botol di tangannya ini jelas merupakan harta karun yang berharga. Jika orang lain menemukan keberadaan botol ini, maka dia ragu bahwa dia akan hidup sampai hari berikutnya. Misalnya, jika seseorang ketua aula mengetahuinya, maka tidak mungkin mereka akan membiarkannya begitu saja. Mereka akan melakukan apa saja untuk merebut harta karun itu dan membunuh pemiliknya sebelum membiarkan orang lain mengetahuinya. Aku tidak bisa memberitahu siapapun tentang botol ini, dan aku harus berhati-hati dalam menggunakannya. Cara botol ini mengumpulkan cahaya terlalu mencolok dan dapat dengan mudah ditemukan oleh siapapun yang melihatnya, pikir Hanli dalam hati. Dia harus tutup mulut tentang hal ini untuk memastikan tidak ada yang bisa mengetahui rahasianya. Namun, aku berada dalam posisi di mana aku perlu menggunakan herbal untuk berkultivasi. Jika aku tidak menggunakan botol ini, itu akan sangat sia-sia.